Umat Islam zaman sekarang Bapak Ibu, apalagi seumuran saya masih muda-muda ini, ya, baru sekali ngaji, udah berdebat kemana-mana. Serasa dia yang nulis kitab. Kurang, masalah doa kuno, kau pakai kuno tidak? Kenapa tidak? Kita buat. Tahu? Pakai. Sama saya kalau ngaji sama Ustaz, jangan panjang. Itu kan Ustaz. Ya kau ngaji di mana? Aku ngaji di YouTube. Jamaah itu dia. Berantem itu umat Islam. Jadi tarawih amalan, salah satu amalan di bulan Ramadan. Tadarus juga salah satu amalan di bulan Ramadan. Nuzul Quran. Al-Quran adalah mukjizat akliyah. Ustaz, apa bukti Al-Quran itu adalah mukjizat? Banyak. Al-Quran itu jenisnya terbagi dua. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ya. Yang tersurat apa aja? Itulah dia 6.666 ayat. Satu riwayat bilang 6.236 ayat. Yang pastinya lebih dari 6.000 ayat. Tuh, itu yang tersurat. Lalu yang tersirat banyak, rumah, pohon, air, masjid, itu semuanya mukjizat. Ayat Quran yang tersirat. Mukjizat Al-Quran, ayat yang tersurat tak pernah lari dari ayat yang tersirat. Contohnya Ustaz, satu, surah Al-Zalzal. Allah katakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi menyembur mengeluarkan isinya. Ayat ini Bapak Ibu turunnya 14 abad yang lalu. Namun kejadiannya pada tanggal 24 Desember 2006. Di mana? Di mana, Pak? Di Banda Aceh. 14 abad yang lalu ayat ini turun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sebelum naik air tsunami, Aceh itu digoncang oleh Allah, gempa. Setelah itu naik ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi menyembur mengeluarkan isinya. Nah, air setinggi 6 meter dengan ribuan zat kimia berwarna hitam, nah, menyapu kota Banda Aceh. Hancur semuanya Bapak. Namun ada pelajaran dari peristiwa tsunami Aceh. Apa pelajarannya? Ketika air naik ke darat menghantam kota Banda Aceh, rumah hancur, ruko hancur. Namun ketika air ini menghantam Masjid Baitur Rahman, air terpecah dua, terpecah dua air. Akhirnya orang yang masuk ke dalam Masjid Baitur Rahman selamat. Puluhan ribu orang yang masuk. Katanya ada 2 orang masuk, orang Cina, saudara Ahok, selamat juga. Seminggu setelah kejadian masuk Islam dia. Ditanya kenapa uang masuk Islam? Aku percaya bahwasanya masjid adalah sumber keselamatan. Jadi orang beriman itu hatinya cinta sama masjid. Kalau ada orang beriman tak cinta sama masjid, bagaikan ikan yang sudah tak butuh sama air. Artinya ikan cari mati. Kalau ada orang beriman tak tahu ke masjid, imannya sudah mati. Ya, begitu. Nah, aku beriman tak mau ke masjid. Makanya ibu kalau punya suami yang sering ke masjid, bersyukur ibu, sujud syukur ibu. Ustaz, aku suamiku bukan sering ke masjid lagi Ustaz, muazin dia Ustaz, muazin, bukan azan suamiku di masjid. Itu lebih sujud syukur lagi ibu, ya, karena muazin itu perjuangan yang luar biasa itu. Bila dikhotbah tukang azan bersama Nabi, didengar Nabi suara sabdanya di surga. Padahal cuma azan kerjaan. Jadi sahabat kita sama tukang azan ini, tukang azan ini subuh perjuangan yang luar biasa. Datang hari Senin azan 7 orangnya datang. Besok Selasa azan hujan pula 3 orang yang datang. Tak pernah putus asa tidak datang. Kalau model lagu macam-macam dibawa. Hari Senin bawa model Indonesia, makin yang orang dewa. Selasa berpikir lagi otak, pakai lagu Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mimpi umroh lah dulu. Ya. Hari Rabu dipakainya goyang baju balai, lengkok-lengkok dan
ya, wanita gembala ini kan boleh itu luar biasa juga. Hayya 'alas shalah. Kamu keenaan ngelengkok itu lari gembala. Terakhir minggu, jengkel kita ngajar nih, jam 9 pagi nih aja. Datang masyarakat sekampung yang lagi di warung dipanggil, cepat-cepat bawa lewat kan gila masuk masjid ini. Datang semua, dibuka pintu masjid tembok. Ngapain kau? Azan kau. Udah gila kau, azan apa kau? Azan subuh. Mana ada azan subuh jam 9? Gila kau. Bang, sekarang yang gila kau tuh kalian. Aku azan jam 5 subuh tak dapat kau. Jam 9 pagi aku azan subuh tak dapat semua. Siapa yang gila? Makanya azan itu dua gila-gila. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah sumber keselamatan. Bangun masjid, makmurkan masjid. Yang pertama makmurkan fisiknya. Kita lihat masjid di hati ini, kalau segi fisik luar biasa Bapak Ibu. Kita tengok di luar sana, kalau dulu masjid bisa dihitung, sekarang masjid tak bisa dihitung. Yang masih bisa dihitung orang yang masuk ke dalam masjid. Kami kan perempuan, lebih baik sholat di rumah, betul kata Nabi. Tapi walaupun ibu lebih baik sholat di rumah, ibu tetap diwajibkan untuk memakmurkan masjid. Gimana caranya Ustaz? Suruh suami ke masjid. Ya? Suruh itu bahasa perlu dipilih Bu. Kadang yang baik, bahasa salah belakang. Masjid lah masjid udah tua, udah mau mati, udah mau tanah, masjid lah. Nangis suami, maksud kau apa tuh? Kau doakan abang mati. Aku cici kan ini mau apa? Orang coba tengok, setiap azan sibuk langsung ke masjid. Aku tak pernah mau ke masjid. Tanya suami, siapa kau tengok tetangga yang sibuk ke masjid kalau udah ada? Tengok amain. Terakhir suami kan nikah itu udah mau amain. Maksud benar bahasa salah berangkat lu. Bahasa itu dipilih kan? Bang, ke masjid. Di kampung kita sudah banyak kali musibah. Abang udah tua, dah punya cucu, jadi panutan anak, jadi panutan cucu. Ke masjid, pulang dari masjid, ku masakkan nasi goreng itu baru. Suruh ambil, langsung bro. Ini kata ibu-ibu ini, tak dihukum suami masjid Pak. Sholat Jumat kan, bu ibu melayani suami yang mau berangkat sholat Jumat itu pahalanya sama seperti orang yang sholat Jumat. Ya? Makanya Islam ini terlalu adil, sangat adil. Kalau orang bilang Ustaz, kenapa dibedakan laki-laki yang sholat Jumat, perempuan yang sholat Jumat? Ada, cuma perbuatannya yang beda. Perempuan yang melayani suaminya ini berangkat sholat Jumat, pahalanya sama seperti orang yang sholat Jumat. Ya? Berangkat suami jam 9 pagi, pilihkan baju, cucikan sendalnya, ya, udah tiriskan, taruhkan di teras. Nah, jadi dia tinggal berangkat. Masak-masak yang mampu itu jangan lagi hari Jumat. Ini kadang udah tahu istri, ya udah tahu suami, pulang kerja jam 11. Pulang kerja jam 11 hari Jumat, masaknya kadang jengkol. Ya, masakan jengkol, makruh jengkol. Pulang suami kerja makan jengkol, pas lagi makan azan berkumandang, sibuk suami makan, tak sempat gosok gigi langsung berangkat ke masjid. Terakhir Imam Walaqolin waktu ambilnya pun dua kali. Tengok selesai sholat, tengok belakang 3 jamaah bisa dibuat. Ini kan? Jangan lagi Bu. Ada lagi suaminya berangkat sholat Jumat cuma pakai kaos, udah pakai kaos, kaosnya kurang pula. Orang di belakang sholat kasih tengok baju waktu aja, apa tulisan baju waktu. Lama tengok udah mau selesai sholat, tahu udah apa? Oh istiqomah, baju kampanye. Jangan lagi ya. Nanya suami yang mau berangkat sholat Jumat. Bapak Ibu ditanya sama Fatimah, wahai ayahku, siapa wanita yang pertama kali berada di surga? Ya, siapa? Kata Nabi, istrinya Bilal bin Rabah. Kenapa dia? Datangi rumahnya kalau mau tahu. Didatangi rumahnya, diketuk sama Fatimah. Assalamualaikum. Dijawabnya, waalaikumsalam ya Fatimah. Bolehkah aku masuk? Kata Fatimah. Mohon maaf Fatimah, pesan suamiku kalau ada orang datang siapa pun itu jangan kasih masuk. Pulang Fatimah.
Fatimah besok datang lagi. Mungkin nanti malam aku minta izin sama suami. Pulang Fatimah besok datang lagi. Datang sama Sayyidina Hasan. Ya, Sayyidina Hasan. Datang berdua. Dikoto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau ya Fatimah? Iya. Bersama siapa engkau ya Fatimah? Bersama Hasan. Oh Fatimah, aku tadi malam cuma izin dirimu sama suamiku. Aku tak bilang Sayyidina Hasan. Yang kuizinkan cuma dirimu sama suamiku. Datanglah besok, insya Allah kuizinkan. Minta izin sama suamiku. Datang hari ketiga, Fatimah datang bersama Hasan dan Husain. Assalamualaikum. Engkau ya Fatimah? Iya. Sama siapa? Hasan dan Husain. Fatimah. Ya, itu. Aku datang sama Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain, Fatimah, aku cuma izin sama suamiku, kau dan Hasan. Husain tak aku sebut. Besok datanglah. Ya, datang sama tiganya. Ya, jangan tambah-tambah lagi. Terakhir, besok harinya datang bertiga. Silakan masuk. Disilakan masuk, ditanya sama Fatimah. Wahai wanita, ayahku melihat dirimu pertama kali wanita yang masuk ke dalam surga. Apa malammu? Ada ya Fatimah. Sholat macam biasa, sedekah macam puasa. Ya, puasa macam biasa. Jadi ditengok Fatimah, tempat tidurnya rapi, makanan sudah tersedia, air cuci kaki tersedia. Lalu ada sebuah cambukan di situ diletak. Ditanya sama Fatimah, itu makanan untuk siapa? Katanya, wahai Fatimah, suamiku bentar lagi pulang kerja. Fatimah, aku tahu suamiku lelah, capek, lapar, aku sediakan makanan. Itu minuman, itu air cuci kaki, itu untuk mencuci kakinya sebelum dia masuk ke dalam rumah. Fatimah, ya, untuk suamiku. Lalu itu tempat tidur. Fatimah, kalau seandainya suamiku lelah, dia langsung mau tidur, aku persilahkan Fatimah, tempat tidur sudah bersih. Lalu itu campuran untuk apa? Kata Fatimah, kalau seandainya masakan tidak enak, aku rela dicampur oleh suamiku. Ada perempuan yang benar itu, ibunya mencampur suaminya kan? Kau asing kali dia, apa kau bilang? Kau bilang. Itu bedanya. Dia siap dicampur. Itu amalannya, Bu. Pulang suami cucikan kakinya, siapkan makanannya, cium tangannya. Walaupun kadang-kadang dia bilang, kenapa deh buat tabiat, tak hapus. Intinya masuk surga. Itulah. Jadi Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam berapa udah Pak? Udah habis waktu tidak? Tadi saya naik ke berapa? Setengah 10. Ada sekitar 15 menit lagi ya. Nah, sedikit lagi nih. Kita mau buktikan Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Ayat tersurat tak pernah lari dari ayat yang tersirat. Oke. Yang kedua, bukti Al-Quran itu mukjizat. Allah tuliskan di dalam surah Yunus bahwasanya jasad Fir'aun akan dipertemukan. Ya? Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umat ketika ayat itu turun. Jasad Fir'aun belum juga datang. 150 tahun Nabi wafat, baru jasad Fir'aun dipertemukan. Ya? Kalau seandainya jasad Fir'aun ditemukan, baru ayat bercerita, itu biasa Bapak Ibu. Ya? Ini ayat Tuhan bercerita, baru peristiwa kejadian, itu yang buat luar biasa. Ditantang satu orang, coba buat ayat seperti Al-Quran yang begitu indah. Indah kali ayat Al-Quran itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua belakang ayatnya huruf dal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, semuanya huruf sin. Tak pernah kita pikirkan itu. Mukjizat Al-Quran. Lalu kemudian mukjizat Al-Quran ini, Bapak Ibu, Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Al-Quran bahasa turunnya di Arab. Cuma orang yang gak pandai bahasa Arab sekalipun bisa menghafal Quran. Al-Quran turun di Arab dengan bahasa Arab, yang bukan orang Arab bisa
mukjizat Al-Quran, ya. Dan janji Allah, kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Dicetak generasi hafiz Quran. Ya. Seandainya terbakar pabrik Quran terbesar di Madinah, terbakar habis Al-Quran, semua negara membakar Al-Quran, Al-Quran tetap terjaga ada di dalam kepala orang yang hafal Al-Quran. Makanya bahagia itu kali kita berpikir kalau punya anak yang hafal Al-Quran. Coba sekali-sekali jalan-jalan liburan Bapak Ibu, datang ke pondok tahfiz Al-Quran, tempat anak-anak menghafal Al-Quran. Coba kita lihat, kita bayangkan ketika orang itu sedang menghafal, artinya mereka sedang membentuk sebuah mahkota untuk kedua orang tuanya. Suatu saat ketika mahkota ini sudah jadi, mereka letakkan di atas kepala orang tuanya ketika di padang mahsyar. Bahagia kali orang tua yang punya anak hafiz Quran, anak yang hafal Quran. Dan ada sebuah riwayat yang mengatakan anak yang menghafal Quran bisa menyelamatkan 7 orang keluarganya. Apa kata mereka mungkar sama mereka nakir? Kir di dalam kuburan itu. Ya, dia hajar main waktu, lepuh dia aja. Kata mungkar, stop. Kenapa baca? Anaknya ngaji di rumah. Anaknya ngaji untuk jenazah ibunya ini. Stop, jangan dihajar. Ya. Ayahnya masuk neraka, di-stop sama Allah. Malaikat stop, angkat waktu dari neraka. Kenapa ya Allah? Anaknya. Kenapa anaknya? Hebat kali anaknya itu. Apa jabatannya? Anaknya hafiz Quran. Oke ya Allah, kata malaikat. Jangan, makanya waktu jangan suka ngegejek dia. Jangan jadi waktu dengan sebab anak yang hafal Quran. Tak bisa kami usaha. Anak kami tak mau hafal Quran. Ya begitulah caranya Pak. Datang ke pondok tahfiz, kasih makan anak yang hafal Quran. Itu pahala jariah. Kita berikan Al-Quran untuk dia. Dia menghafal dengan Al-Quran yang kita berikan. Makanya saya ada satu rahasia. Ini saya kasih tahu sama Bapak ya. Nah, karena kita orang dekat ini ya, dan katanya saya risau. Kalau tidak, saya risau ini. Nggak saya risau. Ya. Ringan sekali perkataannya. Ada tetangga yang ingin umroh atau berangkat haji, belikan Al-Quran, titip sama dia, letakkan di Masjidil Haram. Letak. Waktu diletakkan ketika dibaca orang, pahala kita terus mengalir. Lagi tidur awal, tiba-tiba di Masjidil Haram dipakai Quran kita semua orang dibaca. Satu kali buat pahala di Masjidil Haram, balasannya berapa ribu kali lipat. Tuh. Ini rahasia kita aja ini Pak. Nah, bukan yang lain kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, anak kami tak bisa. Cuma saya punya anak gadis, Ustaz. Punya anak gadis pilih kan dia yang hafal Quran tuh kalau suaminya. Ini kadang mama zaman sekarang tengok apa? Tengok anaknya. Datang anak tuh bawa Al-Fatihah kan, diintip ibu tuh dari tirai rumah. Oh, inilah dia mimpi aku tuh. Ini dia. Suami dari belakang bilang, itu dulu. Dites dulu. Tes apa lagi Bang? Lalu Ustaz semalam tuh tes dulu cara baca Qurannya. Ada. Ini yang udah mimpi, pelatnya sama, warna mobilnya sama, tak bisa belum lagi. Dinikahkan aja lagi. Nikah, sebulan nikah pulang anak. Nangis mama. Kenapa kau? Berantem enggak mah. Ada utang enggak mah. Terus kenapa alpaknya rental? Kenapa rental? Jadi jangan pandang harta. Datang, anak itu cantik, putih kali anak itu. Waktu minum teh tembus warna teh, saking putih nih Bang, ya. Dipinang ketiga orang, dilamar. Datang yang pertama, tahu siapa nama kau? Ya, pakai seleksi Pak, pakai lah. Ini anak aku luar biasa ini, ya. Pakai seleksi Pak, iya. Apa kerjaan kau? Betul Karawat. Cuma aku hafal Quran. Siapa nama kau? Nama aku Torik Pak. Torik. Coba baca surat Torik. Baca. Wassala'i wa tariq. Langsung. Nilai kau 79. Langsung kasih tahu nilai Pak. Iya lah, banyak kenapa ini sahabat dulu. Nanti keputusannya. Hari kedua datang lagi. Tanya. Kau mau lamaran aku? Ya Pak. Siapa nama kau? Nama aku Anaswa. Kerjaan kau dokter. Nama kau siapa tadi? Anaswa. Baca surah Anaswa. Apa? Mama
sama udah nggak mau mundur. Terakhir, dah hari ketiga datang lagi. Wah, kabarnya nih pas seleksi apa gitu? Seleksi calon menantu. Oh iya, itu waktu. Kau mau ngelamar anakku juga? Iya mas. Kerjaan kau apa? Aku pakai lontong lah. Dan lontong, tapi lontong aku cabangnya udah sampai Australia. Mau mengambil apa dua lagi? Habis berapa? 30 juta. Siapa nama kau? Nama aku Imron Wah. Nama kau Imron. Baca soal Imron kata. Panjang tua katanya. Sesuai nama. Dia semalam Tariq surah Tariq. Dia atas surah anak. Kau Imron baca surah Imron. Panjang banget. Iya, nama aku Imron. Tapi sehari-hari dipanggil Kul. Buah katanya. Kalau gitu baca Kul. Dibaca Kul. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntungnya kita punya anak hafal Quran. Bulan Ramadan itu arwah orang tua kita yang sudah meninggal pulang ke rumah kita Bapak Ibu. Ya, ditengoknya dari depan rumah. Apa yang anakku ini semua, anak cucu ada nggak yang baca Quran? Dikit sama nenek itu. Ya Allah, nonton ikatan cinta semua. Ya. Pulang ditanya sama malaikat, pulangnya kapan? Ketika berkumandang takbir, Allahu Akbar, pulang semua. Satu-satu ditanya malaikat. Ada yang pulang dengan tiba gembira. Ditanya malaikat, "Cemana wa ada?" Oh, banyak malaikat. Banyak. Nah, ada yang buka dalam keadaan sedih pulang. "Cemana wa?" Malaikat, nonton ikatan cinta semua. Tak ada yang berdoa. Itulah kerugiannya punya anak yang tak bisa baca Al-Quran. Mukjizat Al-Quran sangat luar biasa dan telah terbukti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas jam 10:30. Mungkin saya rasa sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Tak ada garing yang tak ada, tak ada laut